Jadi mohon maaf ya, kayak kiai-kiai, oknum-oknum kiai yang bersuara nolak PIK 2, apa ngedukung PIK 2, nggak ngerti yang terjadi di lapangan itu. Nggak ngerti sama sekali, apa nunggu keluarganya tak ditindas begitu. Halo kiai, terutama Kiai Said CS ini lah ya saya sampaikan. Lah iya yang ngomong dukung PIK 2 Kiai Cirebon, namanya Kiai Said Akil, mantan ketum PBNU. Kok berdiri? Yang berjenggot curigai. Tapi yang matanya sipit mah, yang nggak bisa bahasa Indonesia. Si mata sipit yang nggak bisa bahasa Indonesia itu nggak dicurigai. Kurang ajar itu. Nah, Bang Maesa, ini kades-kades sudah mulai kurang ajar. Ada aparat-aparat ini bangsat semua. Saya dapat surat dari salah satu warga. Dia nggak berani ngomong warga itu, tapi dia ngirim surat ke saya. Hari gini masih ada surat, keren. Warga nggak berani speak up. Iya, semua kondisinya begitu. Bacakan kan? Laporan ada penjagaan sekitar 400 orang, ya orang apa dari PIK yang dibayar oleh para kepala desa. Nih, gua keras lagi, kepala desa. Satu orang dibayar 200.000. Ya, acara tadi siang nih. Gue mau ngasih tahu kepada seluruh kepala desa yang ada di pesisir Banten Utara, kalian itu janganlah jadi pengkhianat dalam negara. Kalian kalau mengaku sebagai pecinta NKRI harga mati, tapi kau bela itu asing, kau bela itu oligarki, ya, dan kau tindas rakyatmu sendiri. Gimana otakmu, kepala desa? Sampai warga ketakutan, ngirim surat, nggak berani. 400 orang itu sekitar jam setengah 1 siang, jam 1 mereka ingin menyerang barisan kita yang sedang menuangkan orasi. Kita diserang Bang Maesa tadi. Untung itu ada pihak kepolisian yang sigap untuk menghalau. Jadi yang nyerang itu dihalau oleh kepolisian. Jadi ada gabungan Polres Kabupaten, Polres Tangerang Kota, 2 Polres gabungan. Nah di situ ternyata mereka adalah demo bayaran dan muka-mukanya bukan muka-muka pribumi Banten, muka-muka orang timur. Pas saya maju, itu yang saya lihat. Tapi pas maju lagi Bang Maesa, yang bikin saya miris, ada orang Banten juga membela PIK, dan organisasi itu, organisasi Banten itu ternama namanya. Paham kan? Ada kiai namanya Kiai Said Akil Siroj, pembelaannya lucu bin curang. Makan roti nih. Siapa yang membela Kiai Said? Ayo kita diskusi. Biasanya santri-santri. Bang Maesa, saya datang, saya tanya warga baik-baik, mereka nggak berani ngomong. Sama Kang Dilon di Tanara juga sama. Makanya kemarin kita habis pulang dari BPN, dari kantor BPN itu tidak langsung ke rumah, tapi mendatangi warga loh. Nah kita bersama warga datang ke kantor kelurahan, dan ke kantor kelurahan jam 4 kurang kantor desa udah sepi, ada 1 orang. Nah dari kantor desa, karena tujuan kita adalah kades, karena nggak ada di kantor kelurahan, kita datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Pak Kades katanya barusan aja pergi. Kita kan nggak mungkin nguber-nguber kades seperti ini. Pengen ngobrol, pengen tabayun, pengen meminta keterangan dari kades aja susah. Makanya ini warning nih, buat kepala desa ini warning. Ya, karena kenapa? Karena kalian punya jabatan sebagai kepala desa yang seharusnya kalian suruh kepala desa yang dari Tangerang Utara sampai Serang Utara. Ya, kalian itu harusnya melindungi rakyatmu. Bukan kalian juga mengikut-ikutan, kau tindas rakyatmu sendiri. Ininya tolong dipakai, sama hati nurani pakai. Sampai warga ketakutan. Oh mereka ini pakai Kang Dilon. Mereka ini pakai. Cuma ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai.
Ini pakai mereka. Asli Kang, saya tadi itu seandainya nggak ada polisi kita jadiin itu. Kita jadiin itu. Saya sampai ngobrol sama Kapolres Kabupaten Kota, Pak siapa gitu. Saya langsung ngobrol. Pak, makan polisi adalah negara. cuci baju sendiri. Polisi adalah saudara kami. Kami nggak ada masalah dengan polisi. Saya masih hargain Anda sebagai polisi. Tapi kalau udah namanya ormas, nggak ada ampun bagi saya. Karena kalau udah masuk ormas, sama aja menantang perang. Ya betul. Depan polisi saya ngomong begitu. Ya. Kapolres Kabupaten Tangerang yang terhormat. Tadi saya ngobrol karena Kapolres tadi datang. Dan saya bilang, karena kalau udah usah ormas, wah perang ini, nggak cerita. Ya. Iya gitu kan. Betul. Jawara dari Betawi, Jawara apa Jambang. Terus juga nanti saya kan live tadi ada wawancara dari apa Maung Bodas apa dari Jawara Banten. Tadi udah siap siaga semua. Udah mau persiapan lah. Tapi emang polisi menghalau itu semua. Jadi ya, Kang. programnya berjalan lancar. Jangan dibikin ribet. Kalau yang nongol preman sikat langsung kita dorong. Kalau yang nongol preman. Iya, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Oh ya gini, untuk warga Serang khususnya Tanara, Tirtayasa, Pontang, kabar baiknya adalah bahwa PIK 2 itu belum terdaftar agendanya ke wilayah Serang. Itu hasil pertemuan kita dengan BPN. Dengan orang BPN. Nah, bisa jadi ini berubah ini ya. Sementara kita rekam semua apa yang disampaikan oleh BPN, poin-poin itu kita rekam semua. Kesimpulan sementara dari hasil kemarin bahwa PIK 2 itu belum sampai masuk ke Serang, artinya belum diagendakan ya. BPN belum apa, mereka tidak terlibat sama sekali lah, bahasanya seperti itu. Jadi gini, kalau Paku Haji jebol, ini kan Teluk Naga, Tanjung Pasir sudah jebol. Paku Haji jebol, maka benteng terakhir Tanara jebol, maka ke Sultan Banten udah tidak lagi ada keamanannya tuh. Ya betul. Ya itu kita usahakan, kita usahakan jangan sampai jebol lah di Paku Haji itu. Karena di situ kita ini bukan hanya menjaga Tanara, semua harapan kita yang sudah sampai di situ saja, jangan sampai diperlebar lagi PIK 2 ini. Maka kita harus bertahan di Paku Haji supaya tidak ada apa namanya warga udah mau sedikit udah mulai berani untuk melawan. Warga udah mulai sedikit berani, tetapi masalahnya mereka itu masih suka disantronin. Jadi itu ada pengakuan dari warga situ suka ya disantronin lah, didatengin oleh ormas-ormas yang bela PIK 2. Itu makanya sampai warga di situ itu ketakutan. Sampai ngirim surat nih, wallahi tulisan warga ini. Iya kan, di sini juga begitu. Persoalannya semua begitu. Berarti sampai sama ini. Cara-cara ini biadab ini nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau saya Paku Haji itu benteng terakhir lah saya anggap. Udah sampai jebol. Oh pakai Paku Haji jebol, persiapan Tanara, nah, itu Kang Maesa. Kalau Tanara jebol juga, udah pesisir utara Banten udah nggak punya taring lagi, udah dikuasai di mana. Karena saya tadi pulang lewat PIK 1 Kang kebetulan. Jadi di PIK 1 tuh ornamen naganya cakep. Ada ornamen naga, ornamen ini, wih. Udah negara dalam negara ya. Iya, sebenarnya Banten ini mau dibawa kemana sih? Ketika ada anak muda yang antusias, punya inisiatif untuk menjaga marwah Banten, tetapi saya melihat banyak masyarakat sebagian yang punya kepentingan sehingga kurang begitu memberikan dukungan terhadap pejuang-pejuang marwah. Ini yang saya lihat. Kang, susah duit. Iya, jadi nalurinya itu naluri centeng zaman Belanda. Dikasih rokok sebatang sudah mau membunuh saudaranya sendiri. Kalau saya malah menyebutnya bukan naluri, Kang. Darahnya, darah centeng, DNA-nya. Apa keturunan dari sononya kali ya? Dari lahirnya kali ya? Kira-kira DNA centeng. Ya, seharusnya kan kalau dia itu merasa orang Banten darahnya tumpah di bumi pertiwi Banten ketika wilayahnya, daerahnya itu diacak-acak sama pendatang yang notabene bukan orang Indonesia, seharusnya kan adalah rasa Bahkan Kang, punya inisiatif. Yang lebih menggelikan itu oknum tuh bagus ngebela PIK 2 gitu. Ini lebih gelik kita dengarnya. Untung nggak ada kresek aja, kalau ada kantong kresek pengen mutas. Oknum tuh bagus loh. Beberapa ya segelintir.
Dia tetap tuh bagus gitu. Kok bisa-bisanya otaknya itu pojitnya itu loh, otaknya otak apa itu? Karena mindsetnya sudah salah. Mereka bicara punya yayasan, untuk menghidupi yayasan bikin proposal, Ya, dikasih dikit membela mati-matian. iya Nah, begitu. mengorbankan keluarga sendiri itu kan praktek-praktek pelemahan yang tidak pernah disadari oleh saudara kita sendiri. Betul. Lucunya begini ya, oknum Tubagus dan oknum rakyat Banten. Lucunya begini, kita ngomong rakyat aja lebih umum. Rakyat Banten itu suka cerita Tubagus Buang, di mana Tubagus Buang itu orang Tubagus yang melawan ke penjajah sampai dibuang lah. Jadi itu nama julukan, bukan nama asli ya. Mereka itu suka dan bangga terhadap kegagahannya Tubagus Buang. Dengan gelar itu, Tubagus Buang itu kan kayak receh banget gitu, dibuang gitu. Padahal mah buangnya itu dibuang oleh penguasa Belanda waktu itu. Nah, maka rakyat Banten membanggakan itu gitu, memilih diintimidasi, memilih dibuang gitu, ketimbang harus tunduk. Rakyat Banten membanggakan kisah Tubagus Buang, membanggakan kisah Geger Cilegon, membanggakan kisah perlawanannya Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanannya Raden Arya Wangsakara, perlawanannya para pahlawan. Tapi otak mereka cupu, plungo, plongo, dongo. Tapi sikap yang mereka ambil, sikap kepengecutan, sikap tunduk, kan otaknya di mana ya? Mereka membanggakan kisah Tubagus Buang, membanggakan kisah Geger Cilegon, membanggakan kisah Sultan Ageng Tirtayasa, tapi merekanya pengecut, bahkan menjual tanahnya, bahkan menjual rakyatnya. Ini kan menjijikan oleh oknum Tubagus seperti ini. Ada sebagian kemarin itu yang bernarasi, silahkan mau berjuang jangan bawa-bawa kiai. Nah, memang di Banten ini banyak kiai yang harus kita ingatkan. Itu Tubagus Pelongo itu. Itu Tubagus ya, Tubagus Pelongo itu. Saya perhatikan sering ya bikin framing itu. Yang lucu-lucu itu dulu itu. Faktanya apa Kang Surya? Faktanya nongol toh ada orang mengatasnamakan Kiai Banten. Berarti yang benar siapa ini? Saya udah bisa membaca itu. Oh, yes, begitulah zaman sekarang kita menghadapi kekuasaannya. Faktanya sekarang. Mudah-mudahan orang-orang saya nggak ikut-ikutan ya. Abasis. Persaba. Terus pokoknya kalau ngomongin oknum Tubagus, kalau yang lain takut biarkan saya yang ngomong. Ya gak Kang Dilon? Saya pendatang kan. Tetapi saya udah merasa Keluar, coret aja tuh bagusnya, udah tambah maluin. saya juga tidak rela kalau marwah Banten ini dirusak. Ayolah seluruh masyarakat Banten bersatu jaga marwah Banten, ya kan, jangan sampai tertifikan karena adanya ulah pengembang yang ingin menguasai Banten yang nantinya akan mengikis daripada tradisi Banten. Itu yang harus kita pertahankan. Tanyain Mas Saudara. Untuk Kiai dan oknum Tubagus yang membela PIK 2, selamat, Anda sedang mengukir sejarah. Dan kelak sejarah akan mencatat Anda kacung 9 naga. Jadi nanti jangan baper ya, buat anak cucunya nanti jangan baper. Termasuk Kiai Haji Said Akil Sirot. Sejarah tuh. Kakekmu memilih jadi pembela PIK ketimbang rakyat, ketimbang kedaulatan, ketimbang harga diri. Sorry ya, nanti jangan baper tuh. Titipin pesan buat anak-anak cucu nanti ya, yang sekarang membela-bela PIK 2. Titip pesan juga, harus konsekuen. Sampaikan ke anak cucu Anda, kalau kelak sejarah mencatat saya sebagai pengkhianat, biarkan. Pakai dalil fa innahum la ya'lamun gitu. Sebenarnya sadar nggak sih ketika PIK 2 itu nanti terbangun, yang harus kita pikirkan bisa atau tidak warga Banten itu masuk ke lokasi areal pengembangan itu setelah dibangun nih. Karena sifat pengembang seperti itu nggak bedanya dengan yang ada di Karawaci. Kalau nggak kuat-kuat masyarakat, terjadi sebuah negara di dalam negara. Ya kan, daripada Itu yang terjadi. Nah, harapan saya, adik-adik saya dari mahasiswa juga memberikan dukungan segala bentuk gerakan manuver yang dilakukan Kang Maesa. Ini harapan saya. Mudah-mudahan mahasiswa yang ada di Banten tidak terpengaruh dan tidak menjadi mahasiswa yang dibayar, tetapi memiliki keteguhan diri yang ikut serta mempertahankan marwah Banten. Itu harapan saya.
Dilemanya Kang Surya, dilemanya kita ini melakukan perlawanan sama orang kuat yang banyak duit, sementara kita yang melawan tidak punya biaya, tidak punya duit. Nah, disinilah kita kalah segala-galanya. Sistem sudah dikuasai mereka, oknum-oknum sudah dikuasai mereka. Ya, jadi benar-benar kita ini harus nyari data keterangan itu benar-benar dari bawah gitu. Ya, tapi ya apa-apalah. Biqadril kaddi tasabul ma'ali. Semakin sulit ya. Nanti kapan ada pergerakan saya ikut turun, Kang, lakukan investigasi untuk mencari. Kang Surya, saya kemarin dari BPN, pulang dari kantor BPN itu tidak langsung pulang ke rumah, tapi datang ke warga, ke Tengkurak, nyari data, bahkan langsung datang ke kantor kelurahan. Di kantor kelurahan lurah nggak ada ya di desa Tengkurak, langsung datang ke rumah, tapi hanya ada istri, kadesnya keluar, selesai. Kita ini tuh dari kemarin kayak Kang Surya, kita ini dari kemarin bergerak ngumpulin data untuk kita narasikan di media sosial. Yang saya heran itu masyarakat itu sendiri yang tanahnya digusur, yang tanahnya dibeli dengan harga yang tidak sesuai. Nah, ketika diminta sama lawan untuk melawan saudara sendiri mau, padahal ini orang yang dirugikan, tanahnya dibayar yang tidak ada harganya. Ya kan, ini kan udah benar-benar pecundang, penjilat. Seharusnya harga diri. Kalau berjuang ayolah bareng-bareng. Orang yang nggak punya tanah di sana aja mau memperjuangkan, kok yang punya tanah malah mencari kesempatan. Di saat orang berjuang, memperjuangkan haknya, mereka menyusup lewat belakang, cari untung. Ini kan manusia-manusia kerdil. Iya tadi kata Kang Dilon itu pikirannya udah kakak tadi yang katanya apa mindsetnya udah mindset mas. Oh ya Bang Gunung bukan pik 3 sampai pik 11. Kopi 3. Oh iya. Jadi sampai pik 11. Itu nanti sampai seluruh sepanjang pantai itu akan dikuasain. Iya, jadi begini. Tadi itu salah satu warga emang ibu-ibu itu emang agak ragu. Masa 8 Januari ini? Itu warga sebenarnya tidak mau menjual tanah di situ, tetapi karena ada ini yang tadi itu yang apa Ambon malah mau nyerang kita, tadi ada nah itu ditendang-tendangin dong polisi tuh, ditarik-tarikin, ada yang ditangkap pada bawa senjata. Ini di posting masih banyak ya nih. Terus karena mereka itu ditakut-takutin bahwasanya ini proyek negara, jadi dengan alasan apa bahwasanya itu proyek negara PSM. Aja orang Banten, dikit tadi. Orang tahu. Ya meskipun nggak serta-merta semuanya itu ada aturan hukumnya. Ada mekanisme yang memang harus mereka jalanin, SOP-nya seperti apa. Ya kan, jangan sampai masyarakat itu sendiri disuruh pindah yang tidak mampu kebeli rumah lagi, tidak mampu kebeli tanah lagi, yang tidak mampu kebeli rumah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah Kang Layor nih, orang Baduy luar. Damang. Kang Mahesa Damang. Alhamdulillah, ada apa Kang Layor? Nimbrung aja ini, pengen tahu perkembangan Pix ini. Apa kita demo aja gitu? Nggak tahu, kita bukan karyawan Aguan. Oh. Pengen tahu perkembangan Pix kan? Ya nggak tahu, kita bukan karyawannya Aguan kan? Cerdas Kang Mesa ini jawabannya. Ayo kita demo lah. Kang Dilon. Ya Kang Layor. Eta mau apa meninggal sekarang kabel Baduy euy. Iya. Jelis. Enggak abis ke itu. Salah. Nah, saya hari ini Bisa bawa ke Jakarta enggak Eta? Saya hari ini nelpon Kang Zaki. Ada orang di sana yang tanahnya disikat, orangnya dijatuhi hukuman, diadili kena 1,5 tahun jadi tahanan kota. Saya pengen ke sana gitu loh, pengen menyampaikan ke publik gitu. Berarti kriminalisasi itu Kang Mesa.
bisa disebut sih versi kita tentunya ya, karena versi mereka kan nggak mau kalau disebut kriminalisasi. Jadi pemilihan sampai divonis 1,5 tahun. Akhirnya jadi tahanan kota. Jadi saya pengen langsung ke lokasi, pengen ketemu orangnya, pengen mengambil keterangan versi beliau gitu. Hari ini sore ini. Tanahnya dirampas, dia ditahan gitu. Iya. Baik. Tapi biasanya bungkem. Itu. Biasanya bungkem itu nanti Kang Mesa. Nggak apa-apa, yang penting nggak tampil di publik kan. Syaratnya kan dia karena jadi tahanan kota selama setengah. Yang penting nggak boleh ngomong, nggak tampil di publik. Ya nggak apa-apa, ya kita yang tampil gitu. Jadi mohon maaf ya, kayak kiai-kiai, oknum-oknum kiai yang bersuara nolak PIK 2, apa ngedukung PIK 2, nggak ngerti yang terjadi di lapangan itu. Nggak ngerti sama sekali, apa nunggu keluarganya tak ditindas begitu. Halo kiai, terutama Kiai Said CS inilah ya saya sampaikan. Lah iya yang ngomong dukung PIK 2 Kiai Cirebon, namanya Kiai Said Akil, mantan ketum PBNU. Nah, buat OJK, buat KPK, coba dong tolong pantau rekeningnya Kiai Said Akil Siroj itu. Dia kan, Kiai Said kan tidak punya perusahaan, tidak punya aset yang menghasilkan uang. Coba cek itu rekeningnya berapa. Saya terawang itu hampir 200 miliar itu. Seharusnya Lebih. Itu yang terdata, belum yang nggak terdata. Ya kalau kita bicaranya itu ya artinya yang ada ke data gitu, yang nggak ke data menurut kita. Coba dari mana itu Kiai Said bisa rekeningnya miliaran itu, ratusan miliar ya. Angka pastinya belum kita ketahui, tapi yang jelas lebih dari 100 miliar.